Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aswar Hanif Eskom MMSI dan teman-teman kelas 3B yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan proyek absensi karyawan. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Dan berikut adalah videonya. Kita masuk ke poin pertama, yaitu latar belakang. Sistem absensi sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui kehadiran karyawan di suatu perusahaan. Pada saat ini, perkembangan sistem pada absensi sudah sangat berkembang dan didukung dengan teknologi seperti komputer atau gadget lainnya. Salah satu aspek penting absensi karyawan adalah untuk penghitungan gaji dan kepatuhan karyawan terhadap peraturan ketenagakerjaan atau peraturan yang berlaku di suatu perusahaan. Terkadang masih ada perusahaan yang menggunakan sistem absensi secara manual, dan itu tentunya kurang efisien. Oleh karena itu, kami membuat aplikasi ini. Solusi pengembangan yang pertama yaitu implementasi sistem absensi berbasis teknologi, yang merupakan solusi utama penerapan teknologi seperti absensi dengan penggunaan yang hanya bisa diakses di lingkungan kantor. Yang kedua, penggunaan website untuk absensi karyawan. Mengembangkan website yang terhubung dengan sistem absensi dapat memberikan fleksibilitas kepada karyawan untuk melakukan absensi dalam lingkungan kantor, dapat meningkatkan keterlibatan karyawan dan memfasilitasi pencatatan absensi secara real time. Yang ketiga, integrasi dengan sistem manajemen sumber daya manusia atau SDM. Sistem informasi absensi harus diintegrasikan dengan sistem manajemen sumber daya manusia. Integrasi ini memungkinkan sinkronisasi data antara absensi dan informasi karyawan, memastikan konsistensi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang keempat, penggunaan sistem notifikasi untuk pemberitahuan absensi. Integrasi sistem notifikasi dapat membantu dalam memberikan pemberitahuan kepada karyawan dan manajemen tentang absensi dan ketidakhadiran. Pemberitahuan ini dapat membantu mencegah kejutan dan memungkinkan manajemen mengambil tindakan proaktif. Terakhir, analisis data untuk pengambilan keputusan. Mengembangkan fungsi analisis data dalam sistem untuk memberikan wawasan tentang tren absensi, pola ketidakhadiran, dan kinerja dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih informasional. Pengembangan sistem informasi absensi karyawan berbasis website dengan solusi tadi diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, antara lain: yang pertama, peningkatan efisiensi operasional. Ini mengurangi waktu administratif yang dibutuhkan untuk mengelola absensi, serta memungkinkan sumber daya manusia difokuskan pada tugas-tugas yang lebih strategis. Lalu, akurasi data absensi. Menjamin keakuratan data absensi dengan teknologi mengurangi resiko kesalahan manusiawi. Fleksibilitas dan keterlibatan karyawan. Memberikan akses yang mudah dan fleksibilitas kepada karyawan dalam pencatatan absensi mereka, serta meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan. Yang terakhir, integrasi dan konsistensi data. Hal ini memastikan konsistensi data antara sistem informasi absensi dan sistem manajemen sumber daya manusia. Dengan menggabungkan solusi-solusi ini, diharapkan dapat menjadi solusi positif dalam meningkatkan manajemen absensi karyawan dan efisiensi operasional perusahaan. Website yang mirip dengan Siaka yaitu aplikasi MyBSI Learning System atau biasa disebut MyBS,
yang merupakan aplikasi diperuntukkan bagi dosen pengajar dan mahasiswa di Universitas Bina Sarana Informatika sebagai media pembelajaran dan absensi. Dengan adanya aplikasi MyBase ini, mempermudah mahasiswa dalam penerimaan materi, pembelajaran, dan absensi yang diberikan oleh pihak kampus. Aplikasi Siaka hadir dengan mengadopsi sistem yang sama dengan beberapa perbedaan dan penyempurnaan pada beberapa fitur-fiturnya. Perbedaan antara website MyBase dengan website Siaka adalah terutama pada cara absen. Pada website Siaka menggunakan scan QR, sedangkan website MyBase masih menggunakan tombol. Website MyBase dapat dilakukan di mana saja, sedangkan website Siaka hanya bisa diakses di halaman perusahaan atau jaringan lokal sehingga meminimalisir kecurangan dalam absen. Maka dari itu, adanya sistem informasi absensi karyawan atau Siaka ini hadir mempermudah proses absensi karyawan yang masih dilakukan secara manual, dilengkapi dengan fitur menarik dan mempermudah proses absensi, dimulai dari absensi jam masuk karyawan, absensi jam pulang karyawan, sampai dengan membantu admin dalam pembuatan laporan kehadiran karyawan, dan menampilkan data karyawan, serta mengedit jika terjadi penambahan atau pengurangan jumlah karyawan. Metode yang kami gunakan yaitu metode air terjun atau yang sering disebut metode waterfall, sering dinamakan siklus hidup klasik, classic life cycle. Nama model ini sebenarnya adalah linear sequential model, di mana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak. Dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna, lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan, permodelan, konstruksi, serta penyerahan sistem ke para pengguna, yang diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan. Disebut waterfall juga karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Model pengembangan ini bersifat linear dari tahap awal pengembangan sistem, yaitu tahap perencanaan, sampai tahap akhir pengembangan sistem, yaitu tahap pemeliharaan. Selanjutnya, kelebihan metode waterfall. Metode waterfall memiliki 3 kelebihan. Yang pertama, kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik karena pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Yang kedua, proses pengembangan model fase one by one, sehingga meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga, dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir, karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum langkah ke fase berikutnya. Selain memiliki kelebihan, metode waterfall juga memiliki kekurangan. Di antaranya, 1. Waktu pengembangan lama dan biayanya mahal. Yang kedua, diperlukan manajemen yang baik, karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. Yang ketiga, kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan yang berakibat pada tahapan selanjutnya. Yang terakhir, pada kenyataannya, jarang mengikuti urutan sekuensial atau runtutan seperti pada teori iterasi atau perulangan, sering terjadi menyebabkan masalah baru. Tampilan login. Pada tampilan ini, admin dan karyawan dapat melakukan login dengan memasukkan username dan password. Tampilan data karyawan. Pada tampilan ini, admin dapat melakukan manipulasi data karyawan seperti membuat, menghapus, dan mengedit data. Tampilan update data karyawan. Pada tampilan ini, admin dapat melakukan bagian dari operasi CRUD, yaitu update. Data pada text field akan muncul sesuai dengan karyawan yang kita pilih. Tampilan tambah data karyawan. Sama seperti tampilan sebelumnya, yaitu update. Bedanya di sini digunakan untuk menambahkan data karyawan baru. Ada beberapa text field yang harus diisi, diantaranya NIP, alamat, nama karyawan, jenis kelamin, nomor handphone, tanggal lahir, dan divisi. Tampilan scan QR. Pada tampilan ini, user dapat melakukan absensi dengan meng-scan kode QR. Tampilan laporan absensi. Pada tampilan ini, admin dapat membuat laporan absensi yang berisi data karyawan, yang diantaranya ada nama, tanggal, jam masuk,
jam pulang, sakit, alfa, dan izin. Di sini dapat mengurutkan data berdasarkan tanggal, contohnya 1 November sampai 1 Desember. Itu bisa ya. Bisa juga mengurutkan data berdasarkan nama karyawan. Data laporan ini dapat diekspor menjadi Excel ataupun PDF. Kita masuk ke bagian terakhir presentasi kali ini, yaitu kesimpulan. Website Sistem Informasi Karyawan atau SIAKA dibuat untuk mempermudah sistem absensi pada perusahaan yang masih dilakukan secara manual, sehingga pada saat proses pencatatan kemungkinan bisa terjadi kesalahan, atau bisa jadi laporan yang dibuat kurang akurat. Dengan menggunakan website ini diharapkan bisa mengatasi permasalahan yang ada dan bisa menunjang aktivitas pada perusahaan tertentu. Selesai sudah materi presentasi kali ini. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.